Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Itulah yang dapat aku lihat melalui mata kehidupanku ayah, ucap wanita cantik itu sambil memandang ke arah Lin Tian. Mata putih yang terlihat benar-benar putih itu membuat dia bisa melihat sedikit sesuatu yang berbeda dari dalam tubuh Lin Tian. Jadi karena itulah, dia bisa merasakan kalau Lin Tian berbeda dengan orang lain yang ada di sini. Apalagi, dia bisa melihat berbagai macam aura berbeda di sekitar Lin Tian. Bagaimana menurutmu dengan kekuatannya? Tanya Seng Qiang dengan serius. Entahlah, aku sendiri tidak dapat merasakannya. Tapi aku akan mencoba untuk merasakannya, dengan cara menggunakan mata kehidupan, ucap Seng Chuer. Lalu secara perlahan dia menggunakan matanya untuk melihat ke dalam tubuh Lin Tian, tapi saat itu juga wajah Seng Chuer langsung memucat seketika saat mencoba memasukinya. Mengaum. Hah? Seng Chuer langsung berkeringat dingin saat itu juga, dan setelah itu dia menghentikan penglihatannya kepada Lin Tian. Nak, kamu kenapa? Tanya Seng Qiang dengan cemas. Aku melihat sesuatu yang mengerikan, jawab wanita cantik itu. Mendengar jawaban itu, Seng Qiang juga ikutan kaget. Sesuatu yang mengerikan, apakah anak ini ada yang melindunginya? Kalau begitu, berarti anak ini benar-benar bukan hanya cucu biasa dari dewa kehidupan. Jangan terlalu dipaksakan, aku takut kalau apa yang ada di tubuh pria itu hanya secara refleks melindungi tuannya saja, ucap Seng Qiang. Iya ayah, aku hanya ingin melihat sejauh mana kekuatan pria itu, ucap Seng Chuer. Di tempat itu Lin Tian masih terlihat duduk, dan di atas kepalanya pedang bintang 6 mengarah ke tempat pria yang menantang Lin Tian tersebut. Apakah kamu pikir dengan bintang 6 bisa menang melawanku? Jangan naif, ucap pria itu sambil menyerang dengan roh pedang bintang 5-nya. Wush! Melihat pedang itu menyerangnya, Lin Tian hanya menggerakkan jarinya, dan pedang bintang 6 itu pun menyerang ke arah pedang itu juga. Wush! Sing-sing, pedang itu pun beradu secara sendirinya, tapi secara perlahan dalam beberapa tarikan napas saja, pedang pria itu mulai retak dan hancur menjadi berkeping-keping. Uhuk-uhuk, cerot, pria itu memuntahkan darahnya, karena pedang rohnya dihancurkan oleh Lin Tian. Cih, terlalu lemah, ucap Lin Tian dengan tenang, dan kemudian pedang Lin Tian pun menghilang. Mendengar dan melihat sikap tenang Lin Tian, ini membuat sebagian dari mereka menjadi marah. Akhirnya, dua di antara mereka maju ke depan aula itu. Biarkan aku yang melakukannya, ucap pria lain. Biarkan aku saja, ucap yang lainnya. Melihat kedua pria yang maju itu, semua tetua di sana mengangguk. Karena keduanya adalah generasi mereka yang terkuat, yang berada di ranah Dewa Surgawi tingkat menengah tahap puncak. Melihat hal itu Lin Tian hanya tersenyum, dan dia hanya melambaikan tangannya sembari berkata dengan tenang. Majulah bersama-sama, bukankah kalian yang terhebat dari generasi yang ada di sini? Ucap Lin Tian. Kamu jangan meremehkan kami, ucap keduanya secara serentak. Bukan aku yang meremehkan kalian, tapi kalian itu benar-benar lemah di mataku. Majulah, ucap Lin Tian. Mendengar hinaan itu keduanya menjadi sangat marah, lalu dua bentuk terwujud di atas kepala mereka. Salah satunya adalah tombak yang berbintang 7, dan yang lainnya adalah burung elang putih yang setara dengan senjata bintang 7. Melihat keduanya itu, Lin Tian hanya tersenyum. Dia berpikir ini sudah lumayan bagus, dan dengan senjata roh serta binatang roh tersebut, mereka bisa menyaingi Dewa Surgawi tingkat tinggi tahap rendah atau menahan. Tapi sayangnya itu tidak termasuk Lin Tian, karena dia berbeda dari yang lainnya. Sedangkan Seng Ming dan Seng Mi tampak ragu, kalau Lin Tian masih bisa menang melawan dua pria ini. Bagaimana sekarang?
Kami berada di bintang 7, sedangkan kamu hanya berada di bintang 6. Menyerahlah sebelum menyesal, ucap salah satu dari kedua pria itu. Lin Tian bukannya marah, tapi malah tersenyum, lalu tertawa sendiri di tempat dia duduk. Melihat Lin Tian tertawa, ini membuat semua orang di sana merasa heran dan bingung. Hahaha, bintang 6 ya. Apakah aku pernah bilang kalau aku hanya di bintang 6? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Apa maksudmu? Ucap keduanya. Seng Qiyu dan Seng Lian tersenyum setelah mendengar perkataan Lin Tian. Tentu saja mereka yakin dengan kekuatan Lin Tian, dan mana mungkin dia bisa kalah dengan generasi mereka yang hanya tahu kesombongan ini. Sedangkan Seng Chuer yang mendengar perkataan Lin Tian barusan, dia sedikit mengerutkan keningnya. Kemudian dia berpikir, apakah Lin Tian ini setara dengan dirinya? Tapi itu tidak mungkin, karena hanya dialah yang memiliki hal yang lebih dari generasi yang sama dengannya, pikir Seng Chuer. Keponakan, apakah kamu bilang kalau pedang roh kehidupanmu bukan bintang 6? Tanya Seng Ming dengan wajah penasaran. Bagaimana caranya aku mengatakannya ya? Mungkin bisa dibilang begitu, ucap Lin Tian yang sedikit bingung. Sialan, jangan sombong kamu, matilah, ucap salah satu pria yang menyerang menggunakan tombak rohnya. Wush! Lin Tian yang melihat itu hanya tersenyum, lalu pedang yang hilang tadi muncul kembali, tapi wujud pedang itu sekarang tampak berbeda. Dan bahkan, bintangnya pun tidak sama dengan pedang yang menyerang itu. Bang! Crot! Pria itu pun muntah darah dan terbang ke belakang dengan keras. Tidak mungkin, ucap tetua yang ada di sana. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena bagaimana bisa pedang yang berbintang 6 menjadi bintang 7. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kurang ajar, elang putih, cepat bunuh dia, ucap pria yang satunya lagi. Dasar lemah, potong, ucap Lin Tian. Wush! Crot! Pria tersebut juga jatuh berlutut dan terluka seperti pria tadi, karena binatang rohnya dapat dipotong oleh Lin Tian dengan mudah. Melihat semua itu, Tetua Agung merasa cukup terkejut dengan kekuatan Lin Tian. Dia sekarang tahu, kenapa Seng Lian hanya diam dan membiarkan semua ini terjadi. Pertama-tama, itu untuk membiarkan generasi di bawah mereka agar tidak terlalu sombong. Dan yang kedua, dia membiarkan agar mereka mengikuti Lin Tian saat berada di alam rahasia. Karena menurutnya, semua itu pasti ada tujuannya. Maka dari itu, dia merasa cukup puas dengan Lin Tian. Apakah kamu ingin menguji pemuda ini? Tanya Tetua Agung. Iya, aku penasaran seberapa kuat roh kehidupan yang bisa dibuatnya, dan aku sendiri ingin melihatnya, jawab Seng Chuer sambil menatap Lin Tian dengan mata putihnya. Putihnya tidak seperti mata bayi kecil yang putih, tapi masih ada titik hitam di dalam bola matanya. Ayo siapa lagi, ucap Seng Qiyu dengan tersenyum. Dia melihat wajah tertunduk para pria dan wanita muda yang sebelumnya sombong itu, dan dia pun merasa puas dengan hasilnya. Lin Tian menghela nafas, dan akhirnya dia bisa duduk dengan tenang. Tapi itu hanyalah sesuatu hal yang belum bisa terjadi. Aku juga ingin mencobanya. Bagaimana jika saudara melawanku? Ucap Seng Chuer sambil melangkah maju. Kamu, ucap Seng Qiyu sambil mengerutkan keningnya saat melihat wanita yang maju itu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Karena yang maju ini adalah salah satu generasi yang paling menonjol di keluarganya, dan wanita ini juga anak dari Tetua Agung keluarga Seng. Wajah Seng Qiyu perlahan-lahan terlihat tidak karuan, karena wanita ini lebih sulit dihadapi daripada pria-pria tadi yang sombong tapi lemah. Apalagi wanita ini punya sesuatu pada dirinya, dan tentu saja senjata bintang 7 milik Lin Tian tidak akan bisa menjadi lawan dari wanita ini. Maaf Dewa, aku meminta izin untuk melawan saudara ini, ucap Seng Chuer dengan lembut.
Tapi saat pria muda di sana mendengarkan suara Seng Chuer, wajah mereka langsung memerah karena sangat tertarik dengan wanita itu. Namun sayangnya, tidak ada di antara mereka yang berani untuk mendekatinya sedikit pun. Karena wanita ini selain kuat, dia juga memiliki status yang tinggi di keluarga Seng. Lin Tian yang melihat wanita yang maju itu merasa sedikit aneh, dan dia juga tahu kalau wanita inilah yang tadi mengintip ke dalam tubuhnya. Tapi entah kenapa saat dia akan mengintip, sesuatu mengusir wanita ini saat memeriksa tubuhnya. Dia bisa sedikit menebaknya, tapi tidak bisa terlalu yakin. Matanya, gumam Lin Tian yang melihat mata putih wanita itu, dan berpikir kalau wanita itu buta. Maaf jika aku menakutimu saudara, mataku ini memang buta, tapi berkat rohku ini, aku jadi bisa melihat, ucap wanita tersebut dengan tersenyum lembut. Lin Tian mengangguk, tapi dia yakin kalau wanita ini dulunya pasti sangat menderita dalam hidupnya. Jika dilihat dari matanya saja, Lin Tian bisa melihat kesepian dan kesendirian yang ada pada dirinya. Apakah masih ada orang-orang yang suka membuli fisik seseorang? Dan bukankah ini terlalu kejam? Ucap Lin Tian dalam hatinya dengan agak marah. Seng Chuer tidak mengerti dengan tatapan yang diarahkan Lin Tian padanya itu, namun memang sedikit benar apa yang difikirkan Lin Tian, kalau dulu dia suka dibuli oleh wanita lainnya karena buta. Sebelum dia bisa melihat menggunakan rohnya, dia selalu diasingkan karena matanya yang benar-benar putih dan juga tidak bisa melihat. Para wanita iri dengan kecantikannya, dan memanfaatkan kekurangannya untuk melakukan hal buruk terhadap dirinya. Bahkan dia pernah hampir diperkosa sewaktu matanya belum melihat, dan untungnya pada saat itu terjadi, mata rohnya pun tiba-tiba saja aktif dan dia berhasil lari dari pemerkosaan itu. Sejak matanya aktif kembali, dia pun menjadi yang terkuat dan dipandang seperti dewi di mata orang lain. Tapi saat dia disentuh oleh pria lain dia akan merasa gemetar dan langsung mengusir atau menangkis tangan pria itu. Oh, begitu ya, tapi aku melihatnya kalau matamu itu terkena racun, makanya matamu itu bisa buta, ucap Lin Tian. Bagaimana bisa kamu tahu? Ucap tetua agung dengan kaget, yang merupakan ayah dari Seng Chuer. Wajah Seng Qiang mulai berubah, dan dia segera berdiri sambil memandang Lin Tian dengan kaget. Dia tidak menyangka, kalau pemuda ini bisa melihat hanya sekali tatap saja. Tapi dia kemudian memandang Seng Qiyu dan Seng Lien, dan keduanya hanya menggeleng kepala mereka. Itu pertanda kalau mereka tidak pernah sedikit pun mengatakan hal itu kepada Lin Tian. Itu rahasia, ucap Lin Tian dengan senyum menggodanya, sambil memandang Seng Qiang. Wajah Seng Qiang berubah saat melihat pemuda yang belum berumur 100 tahun itu, tapi dia sangat berani mempermainkannya. Tekanan yang besar menyerang Lin Tian secara langsung, dan itu adalah tekanan yang diberikan oleh Seng Qiang kepada Lin Tian. Bagaimanapun juga dia ingin tahu bagaimana Lin Tian bisa mengetahuinya, karena mungkin saja Lin Tian mempunyai obat untuk menyembuhkan mata anaknya itu. Lancang, ucap Seng Lien dengan marah ketika melihat tetua agung. Ayah, ini adalah urusanku, berhentilah. Ucap Seng Chuer kepada tetua agung. Oh iya, maaf, ucap tetua agung sambil mendesah sedih, dan meminta maaf kepada Seng Lien dan Seng Qiyu. Tidak masalah tetua agung, tapi jangan diulangi lagi, ucap Seng Lien dengan wajah serius. Sedangkan Seng Qiyu hanya mengangguk dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu apa yang sedang difikirkan oleh tetua agung ini, karena sejak dia menggantikan ayahnya sebagai tetua agung, baik Seng Qiyu dan Seng Qiang itu sudah terlihat dekat. Tapi bagaimanapun juga mereka ini beda generasi, jadi Seng Qiang tetap harus memanggil Seng Lien dan Seng Qiyu sebagai bibi dan paman. Lin Tian hanya menghela nafas, tentu saja karena dia bisa bertahan dari tekanan itu.
Tapi jika dia benar-benar menekannya, maka mungkin dia akan dipaksa naik secara tiba-tiba. Untung saja Tetua Agung berhenti, dan membuat dia tidak dengan terpaksa bertahan, dan kemudian menerobos geranap Dewa Penguasa. Karena kalau tidak, rencananya pasti akan gagal. Bagaimana saudara, apakah kamu berani? Ucap Seng Chuer sambil memandang Lin Tian dengan mata putihnya. Lihatlah pria itu, di depan saudari Chuer dia tidak akan berani, ucap pria yang tadi kalah. Yang lain juga memandang Lin Tian dengan ejekan, dan kesombongan mereka pun kembali setelah Seng Chuer maju. Tentu saja wajah para tetua di sana pun menghela nafas dengan agak berat, itu sambil memandang generasi baru mereka. Sekarang mereka mengerti, kenapa Seng Qiu mengatakan ingin Lin Tian untuk menjadi pemimpin grup. Itu sengaja dia lakukan, agar bisa membuat para generasi muda ini menghilangkan kesombongan mereka. Jika aku tidak salah tebak, kamu adalah Seng Chuer, generasi terkuat di alam Dewa Surgawi tingkat tinggi tahap rendah, dan pemilik dari mata roh kehidupan yang menyamai bintang 9. Ucap Lin Tian dengan tenang setelah berpikir sejenak. Kamu benar, itu aku. Apakah ada masalah? Ucap Seng Chuer dengan tenang, tapi tidak terlihat sombong. Lin Tian hanya tersenyum untuk sesaat, lalu secara perlahan dia berdiri di sana, dan kemudian berjalan menuju ke arah Seng Chuer. Ketika berada di depan Seng Chuer, Lin Tian pun berhenti, dan memandanginya dengan tatapan yang tenang. Itu tidak masalah, tapi aku ingin mencoba dan melihat, apakah roh matamu yang terkuat, atau kekuatan rohku yang terkuat, balas Lin Tian dengan tenang. Anak ini, ucap Seng Qiu sambil mendesah berat. Dia tidak yakin kalau dalam hal kekuatan roh Lin Tian akan menang melawan Seng Chuer, karena dia sudah melihatnya sendiri betapa kuatnya kekuatan mata roh itu. Apalagi wanita muda ini juga beberapa kali diajarkan oleh kakaknya pada saat itu. Ini menambah untuk memperkuat kekuatan mata wanita tersebut, dan dia juga telah lama menguasainya dengan sempurna. Sedangkan untuk Lin Tian, dia baru belajar hanya beberapa tahun saja, dan itu pun hanya berada di bintang 7. Mana mungkin dia bisa menang? Kamu sepertinya sangat yakin dengan rohmu. Apakah kamu tidak mau bertarung dengan yang lain lagi? Ucap Seng Chuer yang mencoba memberi Lin Tian kesempatan. Itu tidak perlu, karena nenek pernah bilang kalau alam kehidupan ini, itu adalah tempat di mana banyak roh berkembang. Jadi aku ingin menghormati itu, mari kita bertarung dengan kekuatan roh kita. Ucap Lin Tian dengan wajah tenang. Baiklah, balas Seng Chuer. Setelah mengatakan itu, perlahan-lahan mata Seng Chuer pun mulai berubah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.